Kali ini saya akan perkenalkan satu huruf kanji lagi, yaitu huruf kanji tahun. Yang seperti ini ya bentuknya. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semuanya. Semoga yang terbaik, semua yang terbaik menyertai kita di tahun ini. Oke mas, omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai itashimasu. Seperti biasa ya, buat kalian yang mau nyari soal-soal latihan JLPT dari N5 sampai N1, saya sudah cantumkan linknya di bawah. Silahkan diklik aja. Itu semua gratis, sudah ada kunci jawabannya juga ya, jadi bisa untuk latihan. Kanji yang saya perkenalkan ini artinya adalah tahun ya. Hurufnya ini tahun. Ya, bertepatan juga dengan event kita baru tahun baruan. Nah, tahun ini huruf tahun ini dibaca secara kunyomi, yaitu toshi. Dan secara ongyomi dia adalah bacaannya neng ya. Cara menulisnya kurang lebih seperti ini. Pertama 1 2 3 4 5 6. Ya, jadi huruf ini terdiri dari 6 coretan dengan kunyominya adalah toshi, ongyominya adalah neng. Nah, huruf ini kedua-duanya ya, cara baca kun maupun cara baca ongnya itu sangat banyak dipakai dalam keseharian. Bahkan ada beberapa huruf yang merupakan ada beberapa kata yang melibatkan huruf kanji ini dan dibaca secara gabungan kunyomi dengan kunyomi. Tapi banyak juga yang pakai menggunakan ongyominya ya. Nah, huruf ini artinya adalah tahun, berarti masih masuk satuan waktu ya. Dan juga ada juga ini untuk mengungkapkan apa misalnya usia, gitu bisa ya. Ada beberapa kata yang menggunakan kanji tahun ini dengan arti kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah umur juga. Nah, saya akan mulai dari kata-kata yang pertama menggunakan ongyominya dulu ya, yaitu neng. Ya, ini lumayan banyak. Kita coba dulu dari kata yang pertama ya. Kata pertama yang pakai ongyominya yaitu neng ya, yaitu kyoneng. Yang artinya adalah tahun lalu. Dia masuk ke kata keterangan waktu ya. Karena dia tahun lalu berarti akan membuat apapun yang ada di depannya itu jadi lampau. Misalnya apa? Kata kerja. Ya, itu nanti kata sifat juga. Kalau sudah ada kata keterangan waktu yang lampau, maka dia harus ikut berubah jadi lampau juga. Jadi kyoneng adalah tahun lalu. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu tahun depan, yaitu raineng. Jadi kyoneng dan raineng ya. Tahun lalu dan tahun depan. Masih sama, kata keterangan waktu juga. Oke, berikutnya ada kata shounen. Shounen ini artinya adalah bocah ya. Bocah ya, mungkin antara remaja itu umur berapa? 10 sampai 20 tahun. Itu shounen bisa dibilang. 15 sampai 20 ya. Kalau nggak salah umur-umur segitu itu bisa disebut shounen ya. Jadi huruf pembentuknya adalah seperti ini. Kanji tahunnya dibaca dengan ongyomi yaitu neng ya. Termasuk kata shounen ini termasuk apa? Kata benda ya. Jadi ingat konjugasi untuk kata benda seperti apa. Itu akan beda dengan kalau kata-katanya, kata kerja dan lain-lain itu beda ya. Jadi ini termasuk kata benda. Berikutnya kata nengrei. Nah, nengrei ini artinya usia. Kayak yang saya bilang tadi ya, selain artinya adalah tahun, huruf kanji ini juga bisa terlibat dalam kata-kata yang membentuk sesuatu yang berhubungan dengan usia ya, termasuk misalnya nengrei ini. Nengrei ini artinya adalah usia ya, umur, usia. Ya, jadi termasuk kata apa? Benda ya dia. Kata benda. Kemudian berikutnya nengju. Nengju. Ini termasuk kata keterangan yang artinya adalah sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun itu nengju. Kemudian berikutnya adalah nengking. Nengking. Yaitu dana pensiun ya. Nah, pensiun ini kan berhubungan dengan umur juga.
setelah mencapai usia tertentu orang kan pensiun kan, seperti itu. Jadi cocok ya dengan yang saya bilang tadi bahwa kata tahun ini juga ada hubungannya dengan usia. Ya, nengking nengking itu pensiun ya, uang dana pensiun lebih tepatnya. Ya. Kemudian ada kata nengmatsu. Nengmatsu itu artinya akhir tahun. Ya. Jadi neng dan matsu, huruf kanji matsu ini biasanya ada hubungannya dengan kalau nggak akhir ya ujung. Ada hubungannya seperti itu ya. Jadi diingat-ingat aja, biasanya ada hubungannya seperti itu ya. Kalau nggak akhir, ujung, pinggir gitu bisa dia. Oke, berikutnya yang baru mungkin kita lakukan ya. Menjelang tahun kemarin, sebelum tahun baru, Bonengkai, yaitu apa? Pesta akhir tahun ya. Ini kalau dipisah berdasarkan huruf kanjinya, ada huruf wasureru, yaitu melupakan, ada huruf tahun, dan ada huruf bertemu. Jadi bertemu untuk melupakan yang tahun-tahun lalu. Ya, pesta akhir tahun. Seperti itu ya, Bonengkai. Nah, itu tadi kata-kata yang mengandung ongyomi dari kanji tahun ini. Sekarang kita masuk ke kata-kata yang menggunakan kun yominya. Nah, untuk kata-kata yang menggunakan kun yomi, misalnya pada kata ini ya. Tadi kan kita sudah pakai tahun depan dan tahun lalu, masih ingat apa? Rainen dan kyoneng ya. Nah, sekarang untuk bilang tahun ini dan tiap tahun itu pakai kun yomi. Jadi berturut-turut untuk tahun ini itu pakainya kotoshi. Nah, tosinya yang dipakai, kun yominya ya. Kemudian tiap tahun itu pakainya maitoshi. Nah, jadi tosinya lagi yang dipakai. Jadi untuk ingatnya biar gampang ya, kalau tahun lalu dan tahun depan itu pakainya ongyominya, kyonen dan rainen. Kalau tahun ini dan tiap tahun pakai kunyominya ya, yaitu toshi. Jadi kotoshi dan maitoshi. Kotoshi tahun ini, maitoshi tiap tahun. Jadi di semua kata keterangan waktu ya. Ingat, kalau kata keterangan waktu bisa memberi sebuah konjugasi menjadi lampau atau tidak lampau dalam sebuah kalimat ya, di kata kerja atau kata sifatnya. Berikutnya ada pada kata ini ya. Ini sama kayak tadi, raineng dan kyoneng ada berlawanan. Toshiue dan toshishita. Toshiue itu artinya umurnya, bukan umur ya, tahun dan atas. Nah, huruf kanji pembentuknya kan itu, tahun dan atas. Maksudnya lebih tua, lebih senior. Kalau toshishita itu kebalikannya. Huruf pembentuknya adalah huruf tahun dan huruf bawah. Sehingga artinya adalah junior ya, lebih junior, lebih muda. Toshiue, toshishita. Nah, ini kata-kata yang sering muncul dalam keseharian ya. Pakainya kunyomi, jadi tolong diingat. Kemudian berikutnya pada kata otoshiori. Otoshiori itu artinya adalah orang yang sudah tua. Ya, orang tua lah. Tapi orang tua bukan dalam artian ibu dan ayah, itu bukan ya. Itu beda lagi. Ya, kalau otoshiori ini benar-benar orang yang sudah tua. Ya. Jadi di depan kata toshi itu biasanya ditambahkan o di sana. Jadi bacanya adalah otoshiori. Biasanya seperti itu. Ya, jadi otoshiori adalah orang tua, orang yang sudah tua ya. Bukan orang tua ibu dan anak, itu bukan ya. Ya, ibu dan ayah itu bukan ya. Yaitu otoshiori. Kemudian kata berikutnya adalah apa ini? Ini ya, kata berikutnya ini seperti frase kalimat, seperti satu frase, toshio toru. Toshio toru itu artinya adalah menua, menjadi tua, ya. Toshio toru, menua. Jadi kalau mau bilang menua untuk, katakanlah untuk orang gitu ya, jangan pakai furui, ya. Furukunaru, nah bukan seperti itu ya. Furui memang ada kata sifat kuno ya. Furui itu lebih tepatnya kuno. Kalau toshio toru ini setahu saya bisa dipakai di orang. Kalau di barang biasanya pakai furui dia. Tapi toshio toru ini fix biasanya ke orang atau mungkin apa ya, makhluk hidup gitu mungkin ya. Kalau untuk orang biasanya pakai ini, toshio toru. Jadi
torimas ini mengambil, toshi itu tahun, mengambil tahun. Maksudnya apa? Menua ya jadinya. Ngambil tahun, jadi menua. Nah, masih dengan kunyominya, satu kata lagi yaitu onaidoshi. Onaidoshi ini artinya adalah seumuran ya. Onaidoshi. Jadi kanji yang depan ini mungkin kalian tahu ini adalah kanji onaji bacanya. Artinya sama. Tapi dalam kata onaidoshi dia dibacanya bukan onaji tapi onai ya. Dan toshi kunyominya tadi berubah bunyi menjadi doshi. Jadi onaidoshi ya, artinya seumuran. Nah, itu tadi beberapa kata-kata yang bisa dibentuk dengan huruf kanji toshi ini ya. Ingat, baik ongyomi maupun kunyominya sama-sama sering dipakai. Jadi, semua yang saya mention tadi itu adalah kata-kata yang ini ya, penggunaannya tuh tinggi termasuk dalam keseharian untuk percakapan dalam bahasa Jepang. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang saya sampaikan ya. Kalau terlalu berbelit-belit juga mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya.